Dan kaum Khawarij lebih parah lagi, mereka menganggap ketika mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar, mereka sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 27 Zulqaidah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Kita jawab beberapa pertanyaan. Saya mau bertanya, jika ada sebuah jimat rajah bertuliskan asma Allah, apakah sebuah kesyirikan yang mengeluarkan dari keislaman? Bagaimana saya menyikapi hal mengenai ini? Apakah saya bertindak harus cabut semua yang tertempel di kamar atau bagaimana? Barakallahu fiikum ya Ustadz. Dan bagaimana cara saya memberikan nasihat kepada orang tua saya mengenai tulisan ini di rumah kami? Di sini beliau memberikan gambar, dan gambarnya di atas ada tulisan Mahabbah. Kemudian ada tulisan Haikal Akbar. Haikal itu kerajaan. Mahabbah rasa cinta, kerajaan besar. Rasa cinta kerajaan besar. Kemudian di samping kanan ada tulisan Allah, samping kiri ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ada tulisan yang berbahaya, adalah tulisan-tulisan yang tidak jelas, seperti gambar bintang. Kemudian ada alif berabah untuk panjang, kemudian ada alif 3 mim, kemudian ada gambar pagar, kalau bahasa media sosial hashtag. Sebelah kanannya Allah, kemudian di bawahnya tadi tanda-tanda itu, sebelah kirinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tanda-tanda itu. Kemudian di bawahnya ada lagi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian juga yang berbahaya adalah angka-angka. Di sini ada angka 417, 413, jangan dicatat, jangan jadikan buntut nih lah. 418, ya, angka-angka. Kemudian huruf terputus-putus dari huruf-huruf hijaiyah. Kemudian di bawahnya ada tulisan lijal birrizq, untuk mendapatkan rezeki. Kemudian ada di tengah tulisan biiznillah, dengan izin Allah. Kemudian wa hifdzil badan, dan untuk untuk menjaga badan. Kalau saya lihat, ini adalah yang disebut dengan azimah. Ini yang disebut dengan jimat dan rajah, dan tulisan-tulisan yang tidak dapat dimengerti.
digabung dengan kalimat-kalimat mulia seperti La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ada beberapa doa, maka ini tidak diperbolehkan untuk digunakan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung tamimah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ingat, ini adalah mutlak, bukan muayyan. Siapa yang menggantung tamimah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan ini masih mending. Saya tadi dapati siang ada tulisan rajah juga hijau gitu. Ada tulisannya balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, pakai bahasa Arab, la haula wala quwwata illa billah. Jadi dibunguli benar. Benar-benar dibodohin orang yang ngasih rajah tersebut. Dan biasanya yang seperti itu mahal. Maka apa yang harus dilakukan? Wajib dilepas. Nah, cuma dipahamkan kepada orang tua. Bagaimana cara memahamkannya? Sebutkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita dilarang untuk meletakkan jimat. Sebagian ulama salaf memperbolehkan untuk meletakkan Al-Qur'an. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah sebagian ulama tetap tidak memperbolehkan. Karena ada kaedah yang disebut dengan sadduz dzari'ah, yaitu menutup pintu untuk menghantarkan kepada yang buruk. Maka meskipun yang ditempel adalah Al-Quran, yang digelangkan adalah Al-Quran, biasanya kan ada cincin tulisan Al-Fatihah, kemudian ada kalung Al-Quran dikalungkan. Sebagian ulama memperbolehkan karena dia adalah dari Al-Quran, murni, tidak bercampur-campur. Kalau yang saya baca tadi bercampur-campur. Yang murni saja lebih utama untuk tidak dipakai. Karena pertama, Al-Quran diturunkan bukan untuk seperti itu. Yang kedua, bisa termasuk menghinakan Al-Quran karena diletakkan, dibawa ke tempat-tempat yang kotor. Yang ketiga, menutup pintu untuk menggantung selain Al-Quran. Dan ini sudah kita pelajari waktu kita mempelajari kitab Tauhid. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya mendatangi rumah seorang keluarga di mana di dalamnya terdapat orang-orang yang sedang kajian tasawuf, di mana kadang mendengar mereka mengingkari sebagian rukun iman, sedangkan niat kita hanya bersilaturahim. Seperti yang saya ungkap tadi, ini kalau seandainya benar ya mengingkari rukun iman, ya, karena mungkin yang bertanya mungkin dia menghukumi sesuatu. Nah, penghukuman terhadap sesuatu tersebut apakah benar atau tidak masih dipertanyakan. Ya, karena mengingkari rukun iman berat. Mengingkari rukun iman kepada Allah, iman kepada para rasul, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, para rasul, kepada hari akhir, kepada takdir, itu berat, keluar dari agama Islam. Dan saya tidak yakin mereka mengingkari rukun iman. Tetapi jika memang terjadi bahwa di majelis tersebut terdapat pengingkaran terhadap rukun iman, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Jangan duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Jika tidak, innakum idzam mithluhum. Sesungguhnya kalian akan seperti mereka, meskipun kita diam saja. Ini tidak boleh. Imma kita mengingkari, kalau tidak bisa kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Apa hukum meyakini kapuhunan? Terakhir ini. Kapuhunan adalah istilah yang belum ditentukan apakah dia berasal dari suku ini, apakah dari suku Banjar, apakah dari suku lain, belum bisa diselidiki. Tetapi terkenal memang di Kalimantan Selatan kapuhunan. Dan kapuhunan biasanya berkaitan dengan makanan dan minuman. Seseorang menginginkan sesuatu, kemudian akibat dia tergesa-gesa akhirnya tidak dapat memakan atau meminum tersebut. Kemudian di tengah jalan dia mendapatkan musibah. Akibat dia tidak kesampaian makan dan minum tadi.
Maka jika memang seperti itu keyakinannya, maka ini masuk ke dalam apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raddathu tiyaratu an hajatih faqad asyrak. Siapa saja yang gara-gara perasaan bernasib sialnya akhirnya dia tidak jadi melakukan perjalanan atau tidak jadi melakukan hajat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Merasa bernasib sial karena belum mencicipi makanan. Merasa bernasib sial karena belum meminum minuman yang dia inginkan. Maka tidak ada hubungan antara makanan dan minuman dengan nasib sial. Saya sering menjelaskan, sebab itu ada dua macam. Yang pertama, sebab syar'i, sebab yang disebutkan oleh syariat Islam. Maka ini boleh kita yakini karena disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, sebab kauni qadari, sebab yang sudah teruji terbukti. Maka ini juga kita boleh percayai. Nah, sekarang apa hubungannya makanan, minuman yang tidak jadi dicicipi, diminumi, kemudian mendatangkan musibah? Ini tidak masuk ke dalam sebab syar'i, tidak masuk juga ke dalam sebab kauni qadari. Ya. Belum ada penelitian kada jadi makan untuk pian tabrakan kada jadi. Belum ada penelitian. Maka pada saat itu ini masuk ke dalam sifat tiarah, merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat ataupun yang didengar, dan ini adalah kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirk, yang artinya merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita masuk kepada apa yang sudah kita pelajari, dan ini adalah pertemuan untuk muqaddimah pembatal keislaman yang keberapa? Keempat. Baik. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membaca 4 muqaddimah. 4 pendahuluan. Pendahuluan pertama adalah pengertian nawaqidul Islam. Apa itu nawaqidul Islam? Sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah apa makna murtad dan macam-macamnya. Bagaimana orang bisa murtad, apa makna murtad? Ya. Ini sudah kita pelajari. Murtad dengan ucapan, murtad dengan keyakinan, murtad dengan perbuatan, murtad dengan keraguan-raguan. Pendahuluan yang ketiga adalah pembagian manusia di dalam pengkafiran. Yang pertama yaitu ekstrim kanan, kaum khawarij yang suka mengkafirkan. Nanti saya akan jelaskan pada pertemuan ini lebih dalam lagi. Suka mengkafirkan karena mereka menganggap pelaku dosa besar kafir. Karena mereka mengambil ayat-ayat ancaman saja di dalam Al-Quran dan mereka tinggalkan ayat-ayat ampunan. Kemudian ekstrim kiri, kaum Murji'ah yang menganggap bahwa maksiat tidak membahayakan iman. Orang berzina tetap tinggi imannya seperti imannya Abu Bakar. Di pertengahan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan al-iman yazid bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu pendahuluan yang ketiga. Pendahuluan yang keempat, kita sampai 2 pekan membicarakan pendahuluan yang keempat ini, yaitu syarat dan larangan-larangan dalam mengkafirkan. Dan saya sudah jelaskan tentang pengkafiran, takfir, apa istilahnya Bapak, Ibu? Takfir mutlak. Kemudian takfir muayyan. Ingat itu baik-baik. Ya, takfir mutlak, takfir muayyan. Kemudian kita sudah sebutkan syarat dalam orang yang dikafirkan. Syarat-syarat orang yang dikafirkan. Yang pertama yaitu dia mengetahui hal yang mengkafirkan tersebut. Dia tahu tapi dia kerjakan. Yang kedua dia sengaja mengerjakannya. Yang ketiga dia memang memilih untuk mengerjakan itu, bukan dipaksa. Kemudian kita sudah mempelajari larangan-larangan menghukumi atas seorang muslim dengan kekafiran secara muayyan, secara tertentu. Apa larangan-larangannya? Apabila muslim itu bodoh, tidak boleh dikafirkan. Ya, sudah kita pelajari betul? Kemudian yang kedua,
apabila dia punya takwil, yaitu menganggap bahwa ini boleh padahal tidak boleh. Menganggap bahwa ini boleh padahal tidak boleh. Itu namanya takwil. Kemudian yang selanjutnya adalah paksaan. Dia dipaksa untuk mengucapkan kekufuran. Dia dipaksa untuk sujud kepada kuburan. Ya, ini juga larangan untuk dikafirkan orang tersebut karena dia dipaksa. Dan sudah kita jelaskan paksaan ada syarat-syaratnya yang sudah kita pelajari. Kemudian yang keempat yaitu kekeliruan. Dia salah dalam mengerjakan hal tersebut. Dia tidak sengaja. Kemudian yang kelima, taklid hanya mengikuti. Baik, sekarang kita masuk kepada pendahuluan yang kelima. Baik. Ini permasalahan penting. Pendahuluan yang kelima adalah dalam perihal mengkafirkan secara muayyan, maka tidak boleh menghukuminya kecuali para ulama. Saya ulangi. Dalam perihal mengkafirkan secara muayyan, si fulan kafir, si fulan kafir, si fulan kafir, tidak boleh menghukuminya kecuali para ulama. Ya. Adapun para penuntut ilmu, apalagi baru sekali duduk di majelis ilmu, jangan pina jagau aja. Keluar-keluar dari masjid Imam Syafi'i, buhan nikam kafir bertahan. Jangan. Tidak boleh. Ya. Lihat sekarang, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena menghukumi seorang muslim secara muayyan padahal dia tidak berhak untuk dihukumi, ini adalah dosa besar. Saya ulangi. Karena menghukumi seseorang kafir secara muayyan, padahal dia tidak berhak untuk dihukumi, maka ini adalah dosa besar. Kenapa? Karena dia mengeluarkan orang dari Islam kepada kekufuran. Menjadikan darah orang ini jadi halal. Menjadikan harta orang ini jadi halal. Menghukumi orang ini kekal abadi di dalam neraka jika dia mati di atasnya. Ini kan berbahaya. Tidak boleh. Ya, kalau seandainya seorang muslim menghukumi muslim yang lain tanpa kebenaran dengan kekufuran, maka ini adalah dosa besar. Dan tidak boleh melakukan itu kecuali hanya para ulama. Lihat, Rasulullah SAW memperingatkan dengan tegas akan hal ini. Tidak boleh menghakimi kafir seseorang secara muayyan kecuali para ulama. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik." Yang artinya, tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan. Oh, kamu fasik. Atau menuduhnya dengan kekafiran. Kamu kafir. Melainkan tuduhan tersebut akan kembali kepadanya kalau yang dituduh tidak benar. Nih, hati-hati. Ya, jadi kita semakin mengaji malah bukan semakin latah lisan kita, tidak, semakin hati-hati. Semakin mengaji jangan semakin latah. Makanya saya tidak suka sebuah pertanyaan kadang-kadang sampai, "Ustadz, bagaimana orang tua kita dahulu yang semuanya musyrik?" Siapa yang bilang? Gak ada yang seperti itu. Ya. Gak ada. Ini para ikhwah, hati-hati, tidak boleh. Kecuali kalau seandainya yang dituduh tidak demikian, maka akan kembali kepadanya. Nah, ini bahayanya. Lihat sekarang perkataan para ulama tentang hadis tadi yang saya bacakan tadi. Tidaklah seseorang menuduh seorang lain dengan kefasikan atau dengan kekafiran kecuali akan kembali kepada yang menuduh. Jika yang dituduh tidak demikian. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Id, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau mempunyai kitab
yang sangat agung, ihkamul ahkam maksud saya. Dan ini ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan wa hadza wa'idun 'azimun liman akfara ahadan minal muslimin wa laysa kadzalik. Ini hadis adalah terdapat ancaman sangat besar bagi siapa yang mengkafirkan seseorang dari kaum muslimin padahal orang tersebut tidak demikian. Wa hiya wartatun 'azimatun waqaha fiha khalqun katsirun minal mutakallimin wa minal mansubina ila sunnah wa ahlil hadis. Dan ini adalah kesalahan besar yang terperosok di dalamnya kebanyakan dari para ahli kalam. Dan juga orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah dan ahli hadis. Lima ikhtalafu fil aqaidi faghallatu ala mukhalifihim wa hakamu bi kufrihim. Ketika mereka terjadi perselisihan dalam perkara akidah, maka mereka menyalahkan yang menyelisihinya dan mengkafirkannya. Ini hati-hati pada ikhwan. Maka tidak boleh kita bermudah-mudah. Lihat lagi Imam Ibnul Wazir rahimahullah di dalam kitab beliau Syarhut Tahawiyah. Beliau mengatakan waqad uqibatil khawariju ashadda uqubah. Kaum khawarij benar-benar telah disiksa dengan siksaan yang berat. Wa dzummat aqbahadz dzam ala takfirihim li'usatil muslimin ma'a ta'dhimihim fi dzalika li ma'asillah. Dan kaum khawarij dicela dengan sejelek-jeleknya celaan karena mereka mengkafirkan kaum muslimin yang bermaksiat padahal mereka mengagungkan tentang maksiat-maksiat tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini. Ada orang minum khamar, berzina, berjudi, mencuri, membunuh. Oke, ini maksiat. Yang melakukannya dosa besar. Kaum khawarij mengkafirkan mereka. Ya. Padahal ini pelaku-pelaku dosa besar ini kalau ditanya apa hukumnya berzina? Haram tapi ulun kada tahan. Apa hukumnya minum khamar? Haram tapi ulun kada tahan harus minum. Apa hukumnya berjudi? Haram tapi hendak bayar hutang. Maka berjudi. Maka ini orang-orang bermaksiat berarti kan mereka mengagungkan Allah dan meyakini bahwa itu maksiat. Tapi mereka melakukan itu karena mereka menganggap mereka tidak tahan dengan hawa nafsu mereka. Nah, kaum khawarij mengkafirkan orang-orang tersebut. Ya. Kemudian wa ta'dhimumullah ta'ala bi takfiri 'asihi. Yang artinya dan kaum khawarij lebih parah lagi. Mereka menganggap ketika mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar, mereka sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak benar. Fala ya'manul mukaffir an yaqa'a fi mithli dzambih. Maka jangan merasa aman orang yang suka mengkafirkan, dia mungkin masuk ke dalam dosa mereka. Maka hati-hati. Dan para ikhwah yang saya ingin sedikit tentang khawarij ini. Jangan heran, kadang-kadang orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak di atas cahaya, ahli mungkin membaca Al-Qur'an tetapi mempunyai akidah khawarij, suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya, coba perhatikan sekarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Laisa qira'atukum ila qira'atin bi syai'." Kalian baca Al-Qur'an kalian tidak bisa dibandingkan dengan baca Al-Qur'an kaum Khawarij. Mereka ahli baca Qur'an. Mereka ahli di dalam membaca Al-Qur'an. Wala salatukum ila salatin bi syai'. Tidak bisa dibandingkan salat kalian dengan salat mereka. Mereka ahli salat malam. Ini saya tidak berbicara yang suka ngebom-ngebom di zaman sekarang ya, anak-anak muda yang terfitnah dengan orang-orang yang suka mengebom. Mereka anak-anak muda galau, ya diajak, diiming-imingi pengantin kemudian ngebom.
Ini kita berbicara kaum Khawarij zaman dahulu. Ahli ibadah. Bahkan pipi mereka itu cekung karena mereka ahli puasa. Wajah mereka pucat karena malam beribadah kepada Allah. Ahli ibadah. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai. Tidak bisa dibandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Mereka ahli puasa. Tetapi apa kata dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Kita menghinakan sholat kita di hadapan sholat mereka. Saking tingginya kualitas sholat mereka. Puasa kita dengan puasa mereka. Ahli ibadah mereka. Kaum Khawarij. Nah dari sinilah syaitan masuk. Apa itu? Gara-gara dia merasa ahli ibadah, melihat yang bermaksiat sedikit kafir. Nah ini bahayanya. Ya, jadi saya pernah dulu ketika di Madinah, saya masih ingat Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Abdurrahman Tayyib, hafizahullah. Saya bilang ke beliau, anak kalau belanja-belanja, itu saya lihat orangnya, kalau dia jenggotan anak masuk ke dalam tokonya. Tapi kalau nggak jenggotan malas saya masuk. Kata beliau, ntar dulu. Jangan-jangan dia Khawarij. Bisa saja penampilan berjenggot dan semisal. Jangan-jangan suka mengkafirkan kaum muslimin. Bedanya dengan yang jenggotan Ahlus Sunnah dengan kaum Khawarij, suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Dan itu ada sampai sekarang. Suka mengkafirkan kaum muslimin. Tanpa kebenaran. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz kok bisa? Mereka ahli Quran tapi kenapa hatinya keras? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, yatluna kitab Allah ratban la yujawizu hanajirahu. Mereka lisannya basah dengan baca Al-Quran. Lisannya basah dengan baca Al-Quran. Tetapi bacaannya cuma sampai di mulut, tidak sampai ke tenggorokan. Jangankan sampai hati, tenggorokannya nggak sampai. Cuma baca saja. Maka saya nasihatkan juga ini kepada para wali santri, kepada santri-santri. Hafal Al-Quran adalah sebuah nikmat Allah SWT. Tetapi ketika seorang menghafal Al-Quran itu baru langkah pertama dia dalam menimba ilmu agama. Dia harus memahami hafalan apa yang dia hafal tersebut. Sehingga bukan hanya ibadah yang keras yang dia kerjakan, tetapi juga memahami apa yang dia baca dari Al-Quran tersebut. Itu yang paling utama. Lihat perkataan para ulama salaf, kalau tidak salah dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri ataupun Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Al-Fudail ibn Iyad. Beliau mengatakan, Inna Allah anzal al-Quran liyu'mala bih. Allah itu menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Tetapi manusia menjadikannya, hanya membacanya sebagai amalan. Saya ulangi. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman sehingga bisa diamalkan hukum-hukumnya. Paham sampai sini? Tetapi orang-orang menjadikan bacaan Al-Quran sebagai amalan. Hanya sebatas membaca. Tidak dipahami. Itulah yang terjadi pada kaum Khawarij. Makanya mereka yang suka mengkafirkan itu nggak ada ulamanya. Dari mulai semenjak dahulu tidak ada ulamanya. Ditantang debat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepertiga mereka kembali. Nggak ada ulamanya. Sampai sekarang yang suka-suka mengkafirkan tidak ada ulamanya. Dan yang paling utama, dan ini mishkatun nubuwah ya, ini keluar dari wahyu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah hudatsaul asnan. Mereka itu orang yang muda-muda. Jarang yang tua-tua. Sekelas Syekhul Islam Ibnu Baz rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Imam Al-Albani rahimahullah, enggak ada. Enggak ada ulama-ulama besar yang sepuh yang bersama mereka.
Pasti orang-orang yang masih muda, yang masih labil. Makanya suka mengkafirkan kaum muslim. Maka ini hati-hati dalam pengkafiran para ikhwah. Lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, la budda lil mutakallimi fi hadhihi al-mabahith wa nahwiha an yakuna ma'ahu usulun kulliyatun yuraddu ilaihi al-juz'iyat liyatakallama bi'ilmin wa adlin thumma ya'rifu al-juz'iyat kaifa waqa'at wa illa fayabqa fi kadhibin wa jahlin fil juz'iyat wa jahlin wa dhulmin fil kulliyat. Lihat. Sebelum saya terjemahkan, ini saya mengingatkan nih yang suka main media sosial, kemudian di media sosial tersebut akhirnya berbicara tentang al-uzru bil jahal. Ya. Memaafkan dengan kebodohan, memberikan uzur karena bodoh. Ini sering orang-orang di media sosial nggak tahu itu belajarnya di mana, siapa gurunya, duduk berapa lama sama syekh, ngomong tentang perkara besar, uzur bijahal. Kita memberikan uzur atas kebodohan orang yang melakukan kesyirikan. Itu perkara besar, mengkafirkan orang, mengeluarkan orang dari Islam. Tidak boleh sembarangan. Jamaah saya tidak boleh ikut-ikutan dalam perkara itu. Tinggalkan itu majelis. Jangan pernah berkomentar. Ya, itu bukan tugas antum. Lihat beliau mengatakan, harus bagi yang berbicara di dalam permasalahan-permasalahan ini, pembahasan-pembahasan ini dan semisalnya, hendaknya dia memiliki pokok-pokok yang umum. Yang dengan pokok-pokok dasar tersebut dikembalikan kepada perkara-perkara parsial. Agar dia berbicara di atas ilmu dan keadilan. Kemudian dia mengetahui perkara-perkara parsial tersebut bagaimana diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini hati-hati ya. Jangan bermudah-mudah mengkafirkan orang. Kita tahu ilmunya, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat maka dia telah melakukan kesyirikan. Bukan berarti kita keluar dari majelis ini kemudian ini syirik. Pian syirik. Jangan. Hati-hati, tidak boleh berbicara semudah itu ya para ikhwan. Kalau tidak kata Syekhul Islam maka dia akan tetap di dalam kedustaan dan kebodohan. Di dalam perkara-perkara yang parsial dan di dalam kebodohan dan kezaliman di dalam perkara-perkara yang umum. Tidak boleh. Kemudian ada perkataan Imam Ibn Utsaimin yang menjadikan kita harus berhati-hati mengkafirkan orang. Beliau mengatakan, al-aslu fi man yantasibu lil Islam baqa'u islamihi bil kufr. Kana hatta yatahaqqaqa zawalu dzalika anhu bimuqtadad dalil syar'i. Asal hukumnya siapa yang mengaku dirinya muslim maka Islam tetap pada dirinya. Ikam Islam lo? Ya. Sudah. Dia berarti ditetapkan Islamnya sampai benar-benar jelas hilang keislaman dari dirinya berdasarkan konsekuensi dalil syar'i. Jadi tidak mudah. Makanya saya berpesan kepada jamaah saya, ya. Orang tua kita dahulu mungkin ada jimat, mungkin ada raja. Jangan langsung memvonis mereka kafir, mereka syirik. Ya. Perbuatannya boleh kita katakan, adapun merekanya tidak boleh. Sampai jelas dia keluar dari keislaman. Wala yajuzu tasahulu fi takfirih, tidak boleh bermudah-mudah mengkafirkannya. Ini para ikhwah, al-ghalibu anna man tasarra'a fi wasfil muslimi bil kufr kana mu'jaban bi'amalih muhtaqiran li ghairihi fayakunu jami'an bainal i'jabi bi'amalihi alladhi qad yuaddi ila hubutihi wa bainal kibril mujib li'adzabillahi ta'ala finnar. Lihat, kebanyakan sebagian orang yang tergesa-gesa mensifati seorang muslim dengan kekafiran, dia sebenarnya mengumpulkan 2 poin. Yang tergesa-gesa, sering tergesa-gesa mengumpulkan orang dengan menyebut seorang muslim dengan kekafiran. Pertama, dia merasa ujub bangga dengan dirinya dan
dia menghina orang lain. Maka berarti kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, dia mengumpulkan 2 poin. Yang pertama, ujubnya itu menghapuskan amalnya. Yang kedua, sombongnya menyebabkan dia mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di dalam urusan mengkafirkan orang dilihat dalilnya, lalu kemudian yang kedua dilihat orang ini sudah cocok belum dengan dalil ini. Tidak mudah. Makanya itu bukan tugas ulun, tugas pian. Itu tugasnya siapa? Para ulama. Apalagi pengkafirannya masuk dalam ranah politik. Terlihat penguasa fulan sujud begini. Terlihat penguasa fulan ikut ritual ini. Terlihat penguasa fulan ikut ini dan itu. Ada nuansa politik. Maka pada saat itu kita sudah tidak usah komentar, diam lebih baik, beramal lebih utama. Baik, itu muqaddimah yang kelima. Inti dari muqaddimah yang kelima, pendahuluan yang kelima tadi adalah tidak boleh berbicara tentang takfir muayyan terhadap seorang muslim kecuali siapa? Para ulama. Baik. Pendahuluan yang keenam. Nah, ini penting. Mungkin sebagian yang hadir di sini pernah melakukannya. Pendahuluan yang keenam ini berupa pertanyaan. Apakah jika seseorang pernah melakukan pembatal keislaman lalu dia bertobat, ya, maka apakah diterima taubatnya atau tidak? Itu pertanyaannya. Apabila seseorang melakukan pembatal keislaman atau salah satu dari pembatal keislaman, lalu dia bertobat, apakah diterima taubatnya atau tidak? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima oleh Allah jika benar-benar bertaubat. Baik dia pernah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Jika dia benar-benar bertaubat, pasti diterima oleh Allah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Thaha ayat 82. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku benar-benar Maha Pengampun bagi siapa yang bertobat, beriman, beramal saleh, lalu dia menjalankan petunjuk. Nah, jadi siapa yang bertobat dan benar-benar taubatnya, maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh mengatakan, wah neraka ikam ini sudah. Kada betah lagi dah neraka pasti dah. Ini nggak boleh. Ya. Siapa tahu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga surat itu tadi surat Thaha ayat 82. Kemudian juga surat Az-Zumar ayat 53, ayat yang sangat terkenal sekali. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku. Ini Allah yang berfirman. Wahai hamba-hambaku yang melakukan dosa, melampaui batas terhadap dirinya dengan melakukan dosa, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Lihat, ayat ini dianggap tidak ada oleh kaum Khawarij. Dan ayat ini dianggap pokok oleh kaum Murji'ah. Kata mereka, Allah kan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Berarti imannya seperti iman Abu Bakar, meskipun berzina, mencuri, berjudi, membunuh. Seperti iman Abu Bakar. Karena Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ahlus sunnah tidak. Kita meyakini orang berdosa turun imannya,
orang mengerjakan ketaatan naik imannya, siapa yang berdosa lalu dia bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya, jika taubatnya dengan sebenar-benar taubat dan dilakukan sebelum apa? Meninggalnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain, surah Al-Baqarah ayat 217, bahwasanya siapa yang pernah melakukan kesyirikan, kekufuran lalu bertobat, diterima taubatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217, man yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir. Siapa yang murtad dari kalian dari agamanya lalu dia mati, maka kemudian lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka dia dalam neraka jahanam. Siapa yang murtad keluar dari agama, lalu dia mati dalam keadaan kafir. Pemahaman ayat ini, jika dia sebelum mati bertobat, maka tidak akan mendapatkan neraka jahanam. Paham ya? Baik. Tadi pendahuluan yang keenam, siapa yang pernah melakukan kekafiran, kesyirikan lalu bertobat, maka apa yang terjadi? Diterima oleh Allah atau tidak? Diterima. Dengan syarat benar-benar bertaubat dan dilakukan sebelum meninggal. Baik. Kita perlebar masalahnya. Ada orang pernah percaya kepada dukun, bertakun kepada tukang ramal. Ini belum pernah terjadi nih. Pengalaman seorang masangit menurun. Datang kita ke orang yang dianggap alim. Kemudian bertakun. Yang membawa ulun ini bertakun. Guru, apabila ulun naik haji, dalam hati ulun, la haula wala quwwata illa billah. Ini si tuan guru ini isuk meninggal aja sedin kita tahu. Kenapa ditakuni kapan naik haji? Yang ngaku-ngaku ilmu kasyaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalq, sayyidul mursalin. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan, karena aku tahu kebaikan mana yang akan datang kepadaku. Dan tidak akan pernah tertimpa padaku keburukan apapun, karena aku tahu keburukan di mana dan bagaimana. Tetapi beliau tidak mengetahui akan hal gaib. Baik. Kalau ada orang percaya kepada tukang ramal, lalu dia bertobat. Pertanyaan ulun, pian jawablah. Lalu dia bertobat. Otomatis dosanya dihapus. Lah? Paham ini? Dosanya dihapus. Bahkan diganti dengan pahala. Sebagaimana surah Al-Furqan. Faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang dosa-dosanya diganti dengan pahala. Taib. Sampai situ paham? Pertanyaan ulun. Apakah di akhirat sidin ini dapat siksa lagi atau kada? Yang pernah percaya kepada tukang ramal, bertakun, ulun hendak menikah, bagusnya tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, kira-kira baguslah. Tukang ramal tuh, yang menjawab berarti tukang ramal. Dan yang bertakun, percaya. Maka kata Rasulullah SAW, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi tukang ramal, lalu dia percaya, maka dia kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini bertaubat. Taubatnya diterima tidak? Diterima dengan 2 syarat, benar-benar dan dilakukan semasa hidupnya. Taib. Di akhirat disiksalah sidin atas dosanya tadi.
Maka jawabannya adalah para ulama bersepakat tidak disiksa. Kalau bertobat sebelum meninggal, tidak disiksa. Garis bawah itu baik-baik, catat tuh. Yang pernah melakukan kesyirikan, lalu dia bertobat, dengan benar-benar bertobat, sebelum meninggal, maka tidak disiksa. Cuma para ulama berbeda pendapat. Apakah nanti dia tetap akan ditanyai oleh Allah atau tidak? Apakah catatan dia melakukan maksiat tadi masih ada atau kada? Pahamlah maksud ulun? Ya? Masih ada atau tidak di buku catatan amalnya tadi? Oke, dia tidak disiksa. Itu sudah kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, apakah Allah masih menanyakan kepada orang ini nanti di hari kiamat? Karena tercatat di buku catatan amalnya. Sebagaimana yang terjadi di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah." Allah pada hari kiamat mendekat kepada orang beriman. Kepada orang beriman, berarti dia bertobat. Beriman. Fayadha'u kanafahu alaihi wa yasturu rabbuh. Kemudian Allah menutupinya. Tidak ada kecuali antara dia dengan Allah. Pikirkan pian ini Pak, kalau hendak pemaksiat. Ataupun kalau maksiat pian dahulu, pikirkan ini keadaan nih. Ya. Tidak ada kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, "Ata'rifu dzamba kadza?" Wahai fulan, ini dosamu tahu enggak? Diperlihatkan. Ini dosa pian, ini dosa pian, ini dosa. Tahu? Orang tersebut mengatakan, "Bala ya Rabb." Iya wahai Rabb. Yang pernah minum, yang pernah berzina, diperlihatkan. Yang pernah berjudi, yang pernah menusuk orang, yang pernah macam-macam diperlihatkan. Padahal dia orang beriman, berarti sudah bertobat. Ya kan? Diperlihatkan. Sampai bala ya Rabb. Iya, itu aku. Iya, itu aku. Hatta idza qarrarahu bidzunubi. Sampai jika dia menetapkan seluruh dosa-dosanya, wara'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira dirinya pasti binasa. Hadis sahih riwayat Bukhari ini. Binasa. Hancur sudah. Kadang kau mengelak lagi. Allah tahu berataan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Waktu kamu melakukan ini di dunia, aku tutupi, tidak ada yang tahu. Maka aku ampuni sekarang dosamu. Baik, kita ambil dari cerita dari hadis ini, berarti dari buku catatan kita dihapuslah. Hah? Tidak kan? Tidak dihapus. Yang dihapus apanya Pak? Siksanya. Tetapi buku catatannya masih ada. Itu pun menghadang ampunan. Ya, ini pendapat yang pertama. Di buku catatan tidak dihapus. Dari ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Siapa yang melakukan maksiat, apapun maksiatnya lalu dia bertobat, dihapus dosanya. Cuma tetap tertulis di mana? Di dalam buku catatan amal. Sehingga nanti Allah akan mempertanyakan untuk dia pada hari kiamat. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, kada. Mun sudah dihapus, sudah hai. Nah, pendak mana? Ya. Kalau sudah dihapus ya sudah terserah. Dan mereka berdalil dengan hadis Rasul. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan ikutilah dosa dengan amal saleh. Amal saleh ini akan menghapuskan dosa. Kata pendapat yang kedua, yang namanya dihapus ya sudah. Hukumannya dihapus, tidak ditulis di dalam buku catatan.
khilaf di antara para ulama, yang jelas mereka bersepakat hukumannya dihapus. Tapi ulun lebih condong kepada pendapat yang pertama, bahwa semua dari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya kalau hendak berbuat maksiat, ingat, ditakuni Allah kenani. Ditanyai Allah. Jangankan dosa sekarang, dulu lagi. Yang masih wangal-wangalnya. Maka pada saat itu yang membuat kita harus terus introspeksi. Dan ini yang membuat kita semakin takut. Perhatikan perkataan saya. Jangan-jangan akibat dosa terdahulu yang belum ditaubati, seseorang akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya ulangi. Jangan-jangan akibat dosa yang terdahulu belum ditaubati, seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oh Ustadz, ahli masjid sidin tuh, pengurus hapulang. Tetapi kenapa matinya seperti itu? Mungkin dosa terdahulu belum apa? Tobat. Nah ini kira-kira yang bisa sampaikan. Dengan ini kita selesai. Terakhir saya ingin menyampaikan satu lagi poin terakhir. Pendahuluan yang ke-7, ini mudah saja. Apakah pembatal keislaman cuma 10? Karena beliau akan menyebutkan pembatal keislaman 10. Pertanyaannya untuk pendahuluan yang ke-7, apakah pembatal keislaman cuma 10? Maka jawabannya tidak. Tetapi kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan cuma 10? Karena 10 ini yang disepakati oleh para ulama. Satu. Yang kedua, dan 10 ini yang paling banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Makanya beliau menyebutkan 10 nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman. Dengan ini selesai pendahuluan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang untuk bisa melanjutkan kajian ini. Dan mudah-mudahan penyakit yang mewabah segera diangkat oleh Allah. Kita harus optimis para ikhwah. Ya, kita harus optimis. Dan kita harus yakin dengan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa annal faraja ma'al karbi. Saya katakan kepada kawan-kawan yang di Jawa, yang di Bali, yang sedang melakukan PPKM darurat, maka harus yakin dengan janji Allah, wa annal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya jalan keluar bersama kesulitan. Semakin sulit, sebagai seorang muslim harus meyakini, maka jalan keluar semakin dekat. Semakin sulit, maka seorang muslim harus meyakini, berarti jalan keluar semakin dekat. Karena Allah Maha Penyayang. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya yang di luar kesanggupan hambanya. Dan jangan lupa terus berdoa. Siapa tahu di antara tangan-tangan yang mengangkat di antara jamaah sekalian ada wali-wali Allah yang apabila berdoa kepada Allah dan bersumpah, ya Allah aku bersumpah dengan namamu, angkat bala ini. Siapa tahu diangkat bala ini oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam, kita cukupkan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.